Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'd. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ba'd. Daramang Bapak Ibu sadayana, alhamdulillah wa syukurillah, pagi hari ini suasana luar biasa sejuk, udara cerah. Kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di rumahnya ini. Semoga pertemuan ini menjadi jalan Allah melimpahkan rahmat dan maghfirahnya untuk kita semuanya. Dan mudah-mudahan berkumpulnya kita di masjid ini dicatat oleh Allah jadi tabungan amal saleh bagi kita semuanya. Amin. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada Habibina wa Nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada seluruh umatnya, termasuk kepada kita semua. Semoga kelak di akhirat nanti kita mendapatkan jamuan di Telaga Al-Kautsar dan juga mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bapak Ibu semuanya, Allah menciptakan alam semesta ini begitu indah, sempurna, seimbang. Nah ini, apapun yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan itu adalah sempurna, seimbang, begitu Bapak Ibu semua. Sebagaimana Allah sampaikan dalam surat An-Naml ayat 88. Sunallahilladzi atqana kulla syai'in. Itulah ciptaan Allah yang menciptakan dengan sempurna segala sesuatu. Innahu khabirum bima taf'alun. Sesungguhnya Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Jadi Bapak Ibu semuanya, ciptaan Allah itu sempurna, seimbang karena Allah adalah Maha Mutqin, yang menciptakan segala sesuatu dengan sangat teliti. Oleh karena itu, ketika Allah menciptakan sesuatu pasti ada manfaat, ada fungsinya, begitu ya. Nah, ketika manusia masuk, Bapak Ibu semuanya, ikut tanda kutip mengelola, ikut tanda kutip memanfaatkan, seringkali terjadi ketidakseimbangan. Itu. Ketika manusia memanfaatkan atau menggunakannya tidak mengikuti aturan-aturan Allah. Karena Allah sudah menciptakannya semuanya seimbang, sehingga kalau kita memanfaatkan sesuatu berarti harus mengikuti apa? Aturan Allah. Ya. Makanya di ayat yang lain, nah Allah mengingatkan kepada kita dalam surat Al-Mulk ayat 3, "Ma tara fi khalqir rahmani min tafawut," ya, kamu tidak akan melihat pada ciptaan Tuhan yang Maha Pengasih ketidakseimbangan sedikit pun, Bapak Ibu semuanya, gitu. Nah, oleh karena itu, ketika manusia ikut terlibat, seperti tadi Ustaz sampaikan, mengelola, memanfaatkan, kemudian mereka lupa mengikuti aturan-aturan Allah dalam mereka mengelola itu semua, disitulah mulai terjadi apa? Musibah dan bencana. Di dalam aturan Allah, Ibu Bapak semuanya, supaya seimbang itu ada hak dan ada kewajiban, betul? Maka Allah perintahkan kepada kita berbagai macam hal, tapi manusia juga diberikan banyak hal oleh Allah. Tapi biasanya manusia cenderung ingin mendapatkan hak lebih banyak, tapi melakukan kewajiban ala kadarnya. Sehingga apa yang terjadi? Musibah, cobaan, ujian, kan gitu. Maksiat itu, Bapak Ibu semuanya, itu merupakan itu wujud dari ketidakseimbangan yang dilakukan oleh manusia. Itu. Harusnya kita sebagai hambanya ngikutin kata Allah, ibadah. Tapi ternyata tidak, manusia mah senangnya bebas. Sedangkan menuntut haknya, segala ingin didapatkan dari Allah, kan itu. Maka Allah berikan ujian kepada kita. Allah Subhanahu wa taala menjadikan
Semua yang ada di alam semesta ini semuanya seimbang. Manusia memanfaatkan silahkan, tapi kata Allah, ketika manusia memanfaatkannya ikuti aturan Allah. Tapi yang terjadi manusia rakus, akhirnya eksploitatif. Semua diambil, semua ditebang, semua dimakan. Sehingga yang terjadi apa? Bencana di mana-mana, gitu ya. Sungai itu bukan untuk buang sampah, tapi untuk mengalirkan air. Ketika orang-orang buang sampah di sungai, apa yang terjadi? Nah, gitu kan. Simpel banget Ibu Bapak semuanya, betul tidak ya? Terkadang manusia mah berpikirnya teh aneh, biarin dah abdi ieu cenah nu micen ka sampah yang lain mah tidak. Tapi yang terjadi kan semua pola pikirnya sama. Maka yang terjadi akhirnya musibah, bahasanya ujian, bencana terjadi di mana-mana. Itu semua karena kita manusia, bukan Allah, Bu. Karena Allah mah menciptakan apapun sempurna, seimbang gitu. Manusialah yang akhirnya menyebabkan ketidakseimbangan itu, sehingga manusia merasakan dampaknya. Itulah yang Allah sampaikan di dalam surat Rum ayat 41, Pak. Surat Rum 41 itu di atas ada Bu di layar. Ya. Ibu Bapak semuanya, kalau ada pertanyaan begini, ayat apa di dalam Al-Qur'an yang dimulai dengan huruf Za? Ini satu-satunya ini, Bu. Tidak ada lagi ayat yang didahului oleh huruf Za kecuali surat Rum ayat 41. Untuk mengingatkan kita, Ibu semuanya. Untuk mengingatkan kita. Kata Allah apa? Zaharal fasadu fil barri wal bahri, itu. Telah nampak kerusakan di daratan dan di lautan. Bima kasabat aidin nas, disebabkan perbuatan tangan-tangan manusia. Jadi manusialah yang membuat kerusakannya, Bapak Ibu semuanya ya. Itu. Allah menciptakannya sempurna. Apa kerusakannya? Banyak. Kerusakan akidah, Bapak Ibu semuanya, betul tidak? Allah sudah memerintahkan kepada semua agar beribadah kepada Allah. Ternyata banyak manusia masih percaya kepada syirik. Nah, gitu ya. Itu juga kerusakan fenomena itu, Bapak Ibu semuanya ya, gitu. Kadang bahasnya diganti, Bu, bukan sesajen tapi sedekah. Sedekah bumi, sedekah lautan. Ya, betul tidak? Disebut syukuran. Betul tidak? Jadi terkadang dirubah tuh bahasanya, tapi intinya sama apa? Kesyirikan di situ. Ya. Bahkan agak-agak bahasa sekarang disebutnya ini mah kearifan lokal. Betul tidak, Pak? Jadi orang kalau menentang itu disebut ini orang yang ingin merusak kearifan lokal, gitu ya. Bertentangan dengan budaya setempat, gitu Bapak Ibu semuanya. Islam tidak menentang budaya, Bapak Ibu semuanya. Buktinya kita kesini pakai budaya kita, Pak. Pakai batik nih Ustaz, budaya, betul tidak? Ya, pakai kopiah, budaya, betul tidak? Ya, itu. Cuma yang tidak diperbolehkan oleh Islam adalah yang bertentangan dengan apa yang Allah larang, kan gitu. Perbuatan syirik apapun bentuknya terlarang. Maka ketika manusia, mohon maaf, melanggar apa yang Allah perintahkan ya di situ agar menjauhi perbuatan syirik, kemudian masih berbuat, ya tinggal tunggu musibahnya, bencananya, gitu Pak. Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu semuanya, memerintahkan agar kita memiliki akhlak yang baik, akhlak yang bagus. Jaga pergaulan, jangan terjerumus kepada kemaksiatan. Tapi yang terjadi nauzubillah min dzalik, misalkan Bapak Ibu semuanya, LGBT di mana-mana, hubungan bebas dianggap biasa. Betul? Yang terjadi apa? Bencana. Allah perintahkan manusia untuk dekat dengan Allah, Bu. Apalagi di waktu malam gitu ya. Di sepertiga malam, kalahkah dugem. Betul, ngumpul di kafe-kafe. Betul tidak? 24 jam entah, Bu. Ya, bukan tidak boleh ke kafe, Pak. Was beli pependaknya usah ke di kafe sana gitu ya. Bukan. Tapi kadang mohon maaf orang menghabiskan waktu begitu Bapak Ibu semuanya. Kan ada hak Allah, betul tidak? Ya tidak.
menghabiskan waktunya demikian. Apa yang terjadi? Tinggal tunggu bencananya gitu. Jadi semua bencana itu terjadi karena adanya kerusakan yang dilakukan oleh manusia, yang akhirnya manusia, tanda kutip, Bapak Ibu semuanya, mengganggu keseimbangan yang Allah ciptakan gitu. Liyudhiqahum, lihat, makanya Bapak Ibu semuanya, supaya Allah membuat mereka yudhiqa, merasakan, merasakan. Makanya adzaqa yudhiq gitu, Pak. Ibu mungkin sering melihat anggur, betul? Tahu anggur, melihat anggur, dan juga memakan anggur. Mana yang paling berkesan bagi ibu? Memakan anggur, betul tidak? Boleh jadi manusia pernah, mohon maaf, mendengar ada bencana di sini, musibah di sana, melihat di TV, tapi dia nggak merasakannya, Pak. Jadi hari-hari dianggap teh keunah dibaturi ieu. Betul? Maka kata Allah, liyudhiqahum ba'dal ladzi amilu, ya. Allah berikan kepada mereka ujian, musibah, cobaan, agar apa? Agar mereka merasakan perbuatan mereka, la'allahum yarji'un, supaya mereka kembali kepada Allah. Tuh Bapak Ibu semuanya. Kadang mohon maaf Bu, betul ya. Ada sineta mah di Aceh iya, bukan di sini. Betul tidak? Ada eta mah biasa, nu kitu mah banjir. Biasa. Coba udah dirasakan sendiri mah nangis, Pak, sendirian. Coba. Banyak kan Bu Bapak semuanya komentar-komentar di medsos itu ya. Yang apa itu mah wajar, itu mah harga katanya yang harus diterima, dibayarkan untuk pembangunan lain sebagainya gitu ya. Tapi terkadang berapa banyak manusia, mohon maaf, mereka nggak sadar apa yang terjadi ke sana itu bisa terjadi juga kalau mereka tidak segera menyeimbangkan kembali sebagaimana yang Allah inginkan gitu Bapak Ibu semuanya. Yang terjadi itu karena ketidakseimbangan apapun bentuknya. Tapi biasanya Bapak Ibu semuanya, bencana itu ya pasti penyebabnya adalah dosa kan? Dosa karena tidak melaksanakan kewajiban, atau dosa karena tidak amanah dengan apa yang Allah titipkan, kan gitu? Betul tidak? Ya, pasti begitu Bapak Ibu semuanya. Pasti ada sebab-sebabnya. Karena kalau manusia dalam menjalankan kehidupannya itu amanah, kemudian ibadah dijaga, pasti hidupnya akan mendapatkan berkah, begitu ya. Hidupnya akan bahagia. Ketika itu tidak terjadi, maka sebagaimana Allah sampaikan dalam surat Rum tadi, yudhiqahum ba'dal ladzi amilu la'allahum yarji'un. Ingat, Allah mengingatkan itu bukan untuk menyiksa apa, tapi untuk apa? Yarji'un. Supaya apa? Supaya kita balik lagi ke siapa? Ke jalan Allah. Karena boleh jadi kita teh sudah lupa, Ibu Bapak semuanya ya, merasa biasa-biasa anu kitu teh, padahal sebenarnya tidak, Allah tidak suka. Baik. Baik semuanya, dalam konsep Islam, dalam konsep akidah Islam, ujian itu adalah suatu yang pasti dan tidak bisa dihindari. Ya, nah itu. Kita tahu dalam surat Al-Anbiya ayat 35 Allah berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang berjiwa pasti akan merasakan mati. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Dan kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan. Wa ilaina turja'un, dan hanya kepada kamilah kamu akan dikembalikan. Oh, Bapak semuanya. Jadi hidup mah memang harus siap dengan ujian. Baik ujian yang bersifat kebaikan maupun sesuatu yang buruk. Sesuatu yang tidak kita sukai maupun sesuatu yang kita sukai. Hanya seringkali dalam benak kita ketika berbicara ujian itu adalah sesuatu yang kita tidak sukai. Ya, kalau yang namanya naik jabatan tidak disebut ujian, banyak duit tidak disebut ujian, betul? Karir moncet tidak disebut ujian. Ujian mah biasanya kebalikannya. Padahal kata Allah semuanya adalah ujian. Untuk apa? Untuk menguji sejauh mana keyakinan kita kepada Allah. Baik semuanya.
Maka bagi orang beriman, kita harus yakin dan siap. Setiap, mohon maaf, semakin iman kita kuat, semakin ujiannya dahsyat. Siapa manusia yang paling berat ujiannya, Bapak Ibu semuanya? Para nabi. Kenapa para nabi paling ujiannya paling berat? Karena imannya juga paling kuat. Kalau begitu nggak usah lebih biasa-biasa we lah. Ame terhindar dari ujian. Ibu hoyong biasa-biasa di akhirat. Bapak hoyong biasa di surgana gitu. Tapi yang luar biasa apa? Luar biasa. Tapi ujiannya juga luar biasa. Tapi ibu bapak semuanya jangan dibayangkan ujian teh, mohon maaf ya. Selalu negatif wae ke Allah, kebayang ujian teh. Pasti ujian teh naon? Rumah tangga, ekonomi, apalagi bu? Penyakit. Jangan Bapak Ibu semuanya ya. Boleh jadi bapak mau ujian teh diberi jabatan sama Allah teh, dimudahkan sama Allah teh, semuanya diberikan. Tapi, nah, kalau kita menjadi orang pilihan Allah, jadi kita menyadari ujian itu dari Allah, maka dia berhati-hati ketika menjalaninya semua itu agar sesuai dengan apa yang Allah inginkan, kan gitu. Siapa tahu Bapak Ibu semuanya ujian dari Allah teh bukan dengan bencana apa, tapi bapak dapat emas segede batu tah, ditilo teh 30 ton nah. Alhamdulillah, pada ujian dari Allah eta teh Pak. Hari di Sumatera mah bencana gitu, hari di dia Pak di Arjasari atau di Bandung, ternyata oleh Allah teh dibukakan Pak kemudahan. Orangnya jadi kaya-kaya semua. Tapi gara-gara itu mohon maaf kalau tidak hati-hati apa yang terjadi? Jauh dari Allah. Nah itu bahaya ya, begitu bahaya. Makanya Bapak Ibu semuanya, kita harus menyadari Pak, ya, Rasul pernah mengingatkan kepada kita. Wa alam anna ma akhta'aka lam yakun liyusibaka wa ma asabaka lam yakun liyukhti'ak. Kenapa ujian itu pasti dan tidak bisa dihindari? Karena kalau Allah sudah tentukan, pasti terjadi Bapak Ibu semuanya. Aisyah kata Ustaz tadi, mohon maaf Bapak Ibu semuanya. Saya berusaha baik, saya berusaha soleh, semua saya sudah berusaha seimbangkan semuanya Ustaz. Tapi kenapa tetap ada ujian? Boleh jadi Ibu banyak faktornya. Oke, urusan pribadi, urusan keluarga, kita sudah menyeimbangkan. Tapi di masyarakat diantepnya sami-sami kene. Betul tidak? Karena ada orang begitu modelnya Pak. Soleh pribadinya, luar biasa Bu, tahajud rajin, saum Senin Kamis rajin, sedekah rajin Bu. Di keluarga juga sama. Tapi masyarakat hancur, dia mah cuek-cuek aja. Da cek diri nate, keun we urusan batur ieu bukan urusan orang, di akhirat masing-masing. Itu juga tidak boleh. Sama aja itu juga menyebabkan tidak seimbangan gitu Bapak Ibu semuanya. Karena dalam agama kita ada amar ma'ruf nahi mungkar gitu. Kalau amar ma'ruf nahi mungkarnya tidak jalan, apa yang terjadi? Ujian Pak. Kan gitu. Rasul pernah nanya dulu Bu, kaifa antum idza tagha nisaukum wa fasaqa syababukum wa taraktumul jihad, gitu ya. Kata Rasulullah, bagaimana pendapat kalian kalau istri-istrinya sudah mulai bengkok? Ibu mah bengkok ya, diciptakan dari tulang bengkok. Kenapa togo bengkok? Togo itu bengkok, maksudnya apa? Togo itu ketika istri-istri para perempuan sudah tidak mau taat sama suami. Berarti lamun taat ke suami, biasanya istri jarang di rumah. Bukan berarti yang jarang di rumah tidak taat sama suami, mohon maaf. Tapi usah diyakin, yang tidak taat suami mah pasti di luar rumah Bu. Bisa dibayang perbedaannya bila lepat ya, memahami Kak Ustaz. Nah Ustaz gitu kesimpulannya. Perhatikan Bu, tidak semua istri yang di luar itu tidak taat sama suami. Tapi istri yang tidak taat suami pasti di mana? Di luar. Setuju tidak Ibu? Kan ibu-ibu di luar rumah ini teh. Tapi kan ibu mah soleh. Amin ya, amin. Betul ya Pak? Betul Ibu. Ya, istri yang tidak taat suami sering di luar daripada di dalam. Gitu biasanya. Ini kita bicara
biasanya. Ketika itu yang terjadi, wa pasaqas syababukum tuh Bu. Pasek siapa? Anak-anaknya. Yang terdampak oleh perempuan-perempuan yang mohon maaf, tidak taat sama suami, siapa? Anak-anak. Anak-anak jadi pasek. Kenapa? Dan tidak ada yang mendidik, tidak ada yang mengarahkan. Padahal tugas istri itu adalah mendidik. Betul tidak? Tak ada yang mengarahkan. Akhirnya parasek. Wa taraktumul jihad. Suami teh kata Rasul teh jihad, ditinggalkan. Jihad di situ bukan berarti berperang, tapi meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar. Apa yang terjadi? Hancur semuanya, Bapak Ibu semuanya. Betul tidak? Makanya ketika amar ma'ruf nahi mungkar tidak dijalankan, Bapak Ibu semuanya, rusak tuh. Amar ma'ruf nahi mungkar itu adalah wujud dari upaya untuk menjaga keseimbangan gitu. Boleh jadi namanya orang bisa saja melenceng, Pak. Boleh jadi istri punten karena resep jadi lupa kepada kewajiban. Anak-anak apalagi. Tapi kalau suaminya tegas, amar ma'ruf nahi mungkarnya, keseimbangan tetap terjaga. Amin. Aman kalau begitu mah. Tapi kalau begini Bapak Ibu semuanya, mohon maaf. Pribadinya oke. Keluarganya oke. Tapi masyarakatnya dibiarkan. Kehancuran moral di sekiranya diantep. Kira-kira seimbang mau? Karena meninggalkan jihad. Kalau Rasul tadi mencontohkan dalam level keluarga, tapi kalau ini dalam level masyarakat, maka tetap terjadi kerusakan. Maka kata Rasulullah, kalau ada yang demikian, Allah akan mengadab semuanya. Baik yang umum maupun yang khusus. Bukan saja orang yang berbuat zalim, tapi semuanya, termasuk orang-orang yang soleh sekalipun di situ. Kenapa? Karena dia tidak melaksanakan tanggung jawabnya amar ma'ruf nahi mungkar. Gitu ya Ibu semuanya. Ya. Kayaknya begitu Pak, kalau ada mengatakan tadi seperti itu, kenapa tetap kena Ustaz begitu? Gitu. Makanya Bapak Ibu semuanya, ketika orang menyadari bahwa apapun yang sudah Allah takdirkan pasti tidak bisa dihindari, maka dia berusaha untuk bisa menerima, sabar dalam menjalaninya. Termasuk Bapak Ibu semuanya, yang paling penting adalah berusaha sedini mungkin untuk apa? Untuk mencegah jangan sampai terjadi dengan tetap menjaga keseimbangan gitu. Ya, itu. Baik. Lihat di surat At-Taubah ayat 51 Bapak Ibu semuanya. Ada satu ayat yang ini sebenarnya ungkapan kita ketika kita dapat musibah, Pak. Di samping inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Biasa begitu kan gitu ya. Qul, katakanlah kalau Muhammad, la yusibana, tidak akan menimpa kami illa ma kataballahu lana, kecuali apa yang sudah Allah tetapkan untuk kami. Wa maulana, Allah lah pelindung kami, wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun, dan hanya kepada Allah lah orang-orang yang beriman harus bertawakal. Tuh Bapak Ibu semuanya. Apapun yang sudah Allah tentukan, Allah takdirkan, pasti apa? Pasti kena. Tidak mungkin tidak, gitu ya. Tapi lihat Ibu Bapak semuanya, ayatnya di situ pakai lana, tidak alaina. Coba. Biasanya musibah itu berat apa ringan, Bu? Berat. Disukai atau tidak? Tidak. Tapi kenapa kata Allah mah lana? Lana itu biasanya ringan, sesuatu yang disukai. Karena pada hakikatnya Bapak Ibu semuanya, apapun yang Allah takdirkan kepada kita, itu adalah baik semuanya. Lana, makanya Bapak Ibu semuanya. Baik Bapak Ibu semuanya. Boleh jadi mohon maaf Bapak Ibu semuanya, zahirnya sih pikarunyaeun, Bu. Pika sediheun. Tapi di sisi Allah mereka dapat yang luar biasa. Yang terpenting apa? Bukan musibahnya Bapak Ibu semuanya, tapi lihat yang setelahnya. Huwa maulana. Nah ini Bapak Ibu semuanya. Ketika kita menghadapi apapun dalam hidup ini, yang harus kita luluskan adalah apa? Akidah kita. Kita itu bersandar kepada siapa? Ke Allah, Bu. Selama Allah nggak hilang dari diri kita, kita nggak kehilangan apapun. Begitu. Betul? Ibu bapak semuanya, kalau ibu kehilangan harta, kehilangan keluarga, kehilangan apa dunia, ibu teh mohon maaf tidak kehilangan apapun selama Allah ada pada hati kita. Tapi kalau ada manusia kehilangan Allah, tapi dia punya segalanya, dia kehilangan segalanya gitu.
Makanya wa maulana. Ini Bapak Ibu semuanya yang harus ada. Tetap yakin Allah pelindung kita. Tidak ada suudon sama Allah. Ya, Allah tega, Allah zalim. Oh, dosa begitu bahasanya, Pak. Justru yang ada apa? Wa maulana, Allah pelindung kita. Tetap ya ke Allah. Ya, seperti kita lihat saudara-saudara kita di mana, di Gaza, Bu. Betul. Dibombardir setiap hari. Kemarin mohon maaf, hari kemarin tuh ada keluarga yang selagi nikah dibom. Coba. Tapi mereka ngeluh tidak wa maulana. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Kan gitu, itu yang keluar dari kata-katanya. Tidak mohon maaf mengeluh nih gara-gara iya, gara-gara itu. Nggak ada, Pak. Yang mengatakan gara-gara iya, gara-gara itu adalah mereka yang akidahnya tidak terdidik gitu. Kalau yang mereka terdidik, wa maulana, Allah pelindung kami. Wa 'alallahi falyatawakkalil mu'minun. Dan hanya kepada Allah orang-orang beriman bertawakal. Itu kalau semuanya sudah terjadi. Tidak mungkin mohon maaf kita mundur ke belakang. Kita terima, tapi kita yakin masih ada Allah di hati kita dan Allah pelindung yang akan nolong kita. Kan gitu, tenang hidup. Itu Bapak Ibu semuanya. Tentu tidak. Dan kita sering melihat tuh, ternyata di daerah bencana, selesai bencana, Allah berikan kepada mereka sesuatu yang lebih baik. Nanti kita lanjutkan setelah ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.